Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nahdah SIP MKes, dosen tetap program studi di 3 kebidanan Akademi Kebidanan Banua Bina Husada. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yang mana mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib di dalam prodi di 3 kebidanan, yaitu Kesehatan Masyarakat dengan kode mata kuliah BD.5.0019. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa kebidanan semester 4 dan diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan berupa materi dan 2 kali pertemuan untuk masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini disampaikan dengan model DIA, yaitu delivery, yaitu penyampaian materi, I, interaction, yaitu interaksi pembelajaran, A, assessment, yaitu penilaian pembelajaran. Capaian pembelajaran atau CPL pada mata kuliah ini adalah 1. Mampu menguasai pengetahuan tentang kesehatan masyarakat, epidemiologi, program kesehatan terkait kesehatan ibu dan anak, pengelolaan pelayanan kebidanan komunitas, advokasi dan kemitraan, serta pemberdayaan masyarakat, primary health care, sistem jaminan kesehatan nasional, dan institusi pelayanan kesehatan ibu dan anak, sehingga dapat melakukan asuhan kebidanan di tatanan pelayanan kesehatan. Yang kedua, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya dalam memberikan pelayanan dan asuhan kebidanan sebagai ahli media kebidanan. Yang ketiga, mampu menunjukkan kinerja yang bermutu dan terukur sesuai dengan standar prosedur operasional dalam memberikan pelayanan dan asuhan kebidanan. Yang keempat, mampu melaksanakan promosi kesehatan terkait isu terkini melalui pendidikan kesehatan sesuai kode etik profesi di tatanan pelayanan kesehatan dan komunitas. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CMK adalah mampu menjelaskan konsep kesehatan masyarakat, mampu menjelaskan program kesehatan terkini terkait dengan kesehatan ibu dan anak, mampu mengelola pelayanan kebidanan di masyarakat ataupun komunitas, kemudian mampu menganalisis advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat berupa peran serta masyarakat. Selanjutnya, mampu menjabarkan institusi pelayanan kesehatan ibu dan anak di masyarakat. Materi pada mata kuliah kesehatan masyarakat ini terdiri dari 1. Konsep kesehatan masyarakat, 2. Konsep epidemiologi dalam kesehatan masyarakat, yang ketiga, program kesehatan masyarakat terkait dengan kesehatan ibu dan anak serta reproduksi. Yang keempat, pengelolaan pelayanan kebidanan di masyarakat dan komunitas. Kemudian yang kelima, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat melalui peran serta masyarakat untuk mendukung upaya-upaya kesehatan ibu dan anak. Yang keenam, primary health care atau PHC. Yang ketujuh, institusi pelayanan kesehatan ibu dan anak seperti puskesmas, pusyandu, kemudian polindes. Yang kedelapan, sistem jaminan kesehatan nasional. Yang kesembilan, pendidikan kesehatan dalam masyarakat.
Adapun materi yang akan saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah Public Health Care (PHC). Demikian saya sampaikan video saya ini, semoga bisa memenuhi standar video PDD UKT-PT serta bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabar? Semuanya sehat? Sehat. Udah cantik-cantik ya semua ya. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa dulu. Semoga acara kita hari ini, pelajaran kita hari ini berjalan lancar dan menemukan keberkahan. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu mengabsen dulu, ya. Hadir semua ya hari ini ya. Ibu. Ya, mereview dulu ya pertemuan yang lalu. Masih ingat apa materinya? Saya, Bu, Iya, silahkan. untuk pembahasan kemarin tentang advokasi dan kemitraan. Dan untuk advokasi ialah berfokus pada pendekatan pada pemimpin dan penutur kebijakan. Dan untuk kemitraan yaitu penekanan hubungan kerjasama yang setara dan saling menguntungkan berbagai pihak. Ya, jadi kita sudah membahas tentang advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan peran serta dalam masyarakat. Nah, untuk selanjutnya kita ini yang lebih lingkup yang lebih luas. Itu adalah konsep Primary Health Care atau PHC. Latar belakang PHC ya, ini pada tahun 1950 ya, kampanye massal tentang pemberantasan penyakit menular. Nah, kita mau ingat lagi, review lagi, penyakit menular pada saat 1950 itu apa saja? Masih ingat? Cacar, ya. Nah, itu. Kemudian tahun 1960, di sini teknologi kuratif dan preventif. Nah, apa itu? Kuratif dan preventif. Saya, Bu. Ya, silahkan. Kuratif itu mengobati penyakit, promotif meningkatkan kesehatan, preventif pencegahan penyakit, Ya, dan rehabilitasi pencegahan penyakit ya. Jadi pada tahun 1960 itu teknologi kuratif dan preventif ini dalam struktur pelayanan kesehatan itu mengalami kemajuan. Ya, nah berdasarkan tahun 1960 ini, maka pada tahun 1977 ini Sidang Kesehatan Dunia menghasilkan ya kesehatan bagi semua atau health for all ya by 2000. Nah, coba kalian bayangkan dari 1977 keinginan dari ya masyarakat dunia kesehatan ya itu menginginkan kesehatan untuk semua sampai tahun 2000. Hitung aja sampai tahun 2000 berapa tahun itu sudah ada keinginan. Nah, adapun sasaran utama tercapainya derajat kesehatan yang memungkinkan setiap orang hidup produktif ya, baik secara sosial maupun ekonomi. Artinya setiap orang itu memiliki kemampuan untuk membuat sehat dirinya sendiri. Nah, jadi tidak harus melihat lagi gitu kan. Kalau orang sehat, maka saya itu juga harus sehat gitu kan. Jadi tidak melihat, oh dia sehat gitu, maka saya bagaimana caranya supaya saya juga bisa sehat gitu ya. Oke. Nah, itu sasaran utama. Kemudian pada saat konferensi di Alma-Ata 1978 ya. Nah, di sini Indonesia ikut menandatangani juga ya. Di sini ditetapkanlah prinsip PHC sebagai pendekatan yang strategi global untuk mencapai kesehatan bagi semua tadi sampai tahun 2000. Nah, dengan adanya ini, dengan keikutsertaan Indonesia, maka di sini Indonesia pun mulai tahun
1978 itu sudah mengumandangkan apa yang namanya program PHC, ya, Primary Health Care. Nah, adapun bentuk operasional PHC itu adalah PKMD. Yang kemarin itu KKN kalian, ya, waktu PBL. Nah, itu ada yang namanya MMD, ya. Nah, kemudian selanjutnya apa itu PHC? PHC adalah pelayanan kesehatan pokok berdasarkan metode serta teknologi praktis ilmiah yang dapat diterima secara umum baik individu maupun keluarga atau masyarakat melalui partisipasi sepenuhnya serta biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat dan negara untuk memelihara setiap tingkat perkembangan dalam semangat hidup mandiri dan menentukan nasib sendiri. Nah, ini tadi kan berhubungan dengan ya manusia yang produktif, ya. Nah, jadi PHC ini menentukan nasib sendiri ini sangat penting sekali, ya, terutama dalam hal gaya hidup sehat. Nah, adapun karakter PHC, yang pertama itu adalah menggambarkan keadaan sosial ekonomi, ya, kemudian budaya serta politik masyarakat berdasarkan penerapan hasil penelitian kesehatan sosial, biomedis dan pelayanan masyarakat. Nah, jadi PHC ini karena menggambarkan sosial ekonomi berarti semua wilayah berbeda-beda. Kepentingannya, kebutuhan kesehatannya, pengendalian kesehatannya itu berbeda-beda di mana tempatnya. Nah, kemudian yang kedua, ditujukan untuk mengatasi masalah utama kesehatan masyarakat dengan upaya promotif. Apa itu promotif? Promosi kesehatan, ya. Nah, kemudian preventif itu adalah pencegahan penyakit. Kemudian kuratif itu adalah mengobati penyakit dan rehabilitatif, ya, itu adalah mencegah atau mengkarantina, ya, penyakit-penyakit yang ada. Nah, kemudian yang ketiga, di sini minimal mencakup penyuluhan tentang masalah kesehatan utama, cara pencegahan dan pengendaliannya. Yang keempat, melibatkan dan meningkatkan kerjasama lintas sektor. Nah, jadi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, ya, tapi semua unsur dalam masyarakat itu bertanggung jawab, ya, sektor swasta, sektor pendidikan. Nah, pendidikan ini maksudnya yang swasta, ya. Nah, kemudian yang kelima itu membutuhkan sekaligus meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan dalam masyarakat. Jadi satu program itu masyarakat harus percaya, karena kalau ada kepercayaan, keterlibatan masyarakat di situ itu akan lebih besar dan rasa memiliki masyarakat itu pun semakin besar dan menghasilkan, ya, menghasilkan tujuan yang tercapai pun optimal, gitu kan? Dan standar kesehatan optimal itu akan terpenuhi. Kemudian yang keenam, ditunjang oleh sistem rujukan upaya kesehatan secara terpadu, fungsional dan timbal balik, ya, guna memberikan pelayanan secara menyeluruh, memprioritaskan golongan masyarakat yang paling membutuhkan. Nah, itu, ya, sistem rujukan ini sekarang itu kan bukan hal yang baru lagi, ya. Nah, sistem rujukan bidan-bidan nih paling senang itu merujuk masyarakat yang sedang sakit. Kenapa? Ya, karena bidan desa itu memiliki wilayah desanya, tanggung jawab di wilayahnya, sehingga dalam wilayah tersebut bidan memiliki kemampuan, ya, untuk merujuk pasien, bertanggung jawab malah, itu kan, ya. Nah, kemudian tujuan PHC
Tujuan umum mencoba menemukan kebutuhan, ya, mencoba menemukan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan sehingga tercapai tingkat kepuasan masyarakat yang menerima pelayanan. Ya, kemudian tujuan khusus di sini pertama itu adalah pelayanan harus mencakup seluruh penduduk yang dilayani. Ya, nah tadi kan bidan kan mempunyai wilayah, otomatis bidan desa di desa Cempaka, maka wilayah kerjanya itu adalah di Cempaka. Nah, kemudian yang kedua, pelayanan harus dapat diterima oleh penduduk yang dilayani. Ya, artinya dilakukan dulu analisa di sana. Apakah sekarang ini musim penyakit apa? Itu kan, ya, musim panas berarti yang berhubungan dengan batuk, pilek. Nah, maka penyuluhan kesehatan pun yang dilakukan yang berhubungan dengan ya masalah-masalah kesehatan yang ada pada saat itu. Kemudian yang ketiga, pelayanan harus berdasarkan kebutuhan medis, ya. Nah, ini kebutuhan medis berarti orang yang kesurupan. Ah, memerlukan kebutuhan medis enggak? Perlu. Kenapa? Dilihat dari medisnya, jangan dilihat dari sosial dan budayanya. Ya, kalau dilihat dari sosial dan budaya itu tidak perlu. Nah, tapi dilihat dari medisnya itu perlu sekali. Ya, karena setiap penyakit itu sampai sekarang ini sudah dilakukan penelitian hampir semuanya dan ada pengobatannya. Ya, kemudian yang keempat, pelayanan harus secara maksimum menggunakan tenaga dan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, sumber daya yang ada di masyarakat apa saja? Selain tenaga kesehatan, ya, masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama. Nah, orang yang berpendidikan tinggi maksudnya di sini, ya, karena orang yang berpendidikan tinggi itu ya memiliki cakrawala berpikir yang luas, ya, sehingga pengetahuannya pun kadang dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan keahliannya. Ya, nah itu dia tujuan khusus dari PHC. Unsur-unsur PHC, unsur utama itu adalah mencakup upaya dasar kesehatan. Nah, upaya dasar kesehatan berarti kalaunya bidan apa upaya dasar kesehatannya? Periksa ibu hamil, ya. Deteksi dini risiko kehamilan, ya. Risiko kehamilan, anemia, oh banyak sekali, ya. Nah, kemudian melibatkan peran serta masyarakat, ya. Nah, masyarakat tadi, ya, apa-apa saja sumber daya yang ada itu dilibatkan semuanya. Kemudian yang ketiga itu melibatkan kerjasama lintas sektor. Nah, sektor swasta, ya. Kemudian sektor dari pemerintah. Nah, sekarang ini kan yang lagi booming ini apa? UKM. Ya, nah UKM yang lagi booming itu kan di mana-mana ada UKM, ya. Nah, itu bisa dilibatkan pada prinsip PHC ini. Ya, kemudian prinsip dasarnya itu adalah tentu saja yang pertama itu pemerataan upaya kesehatan. Kemudian penekanan pada upaya preventif pencegahan penyakit. Nah, pencegahan penyakit apa? Upaya preventif. Yang pertama, yang selalu jogging nih. Nah, selalu jogging di sana. Nah, itu adalah ya menggunakan preventif itu adalah gaya hidup sehat dengan olahraga. Nah, kemudian yang ketiga, menggunakan teknologi tepat guna. Nah, teknologi tepat guna apa yang digunakan oleh bidan untuk mendetek jantung bayi? Apa? Nah, itu kan teknologi tepat gunanya kan murah, kecil, tapi kita sudah bisa
mengetahui detak jantung bayi seperti apa. Kemudian imunisasi terhadap infeksi penyakit. Nah, kalau imunisasi bagi ibu hamil, imunisasi apa saja? Ya, seperti imunisasi pada anak apa saja? Coba. Ya, apalagi? Pika, Ya, DPT, ya, BCG, BCG, campak, campak, dan banyak lagi yang tidak bisa, ya, sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut, ya. Nah, kemudian fungsi PHC itu adalah yang pertama, pemeliharaan kesehatan. Yang kedua, pencegahan penyakit. Yang ketiga, diagnosis dan pengobatan. Nah, diagnosis dan pengobatan inilah diperlukan sekali bidan. Walaupun PHC ini dilakukan di daerah terpencil, misalnya kegiatan-kegiatan, tapi harus mendiagnosa dulu keadaan wilayahnya itu penyakit apa yang paling banyak, ya, baru dilakukan pengobatan untuk seluruh masyarakat yang ada di sana yang terdampak, ya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah pelayanan tingkat lanjut. Jadi tidak didiamkan, tidak begitu saja didiamkan kalau ada yang sakit, tapi dilakukan secara terus-menerus, ya. Bidan melihat bagaimana perkembangan ya orang yang menderita penyakit tersebut. Jadi tindak lanjutnya ada. Untuk kegiatan penyuluhan, apa tindak lanjutnya? Ya dilihat lagi. Kalau penyuluhannya itu tentang anemia, berarti tindak lanjutnya masyarakat itu yang tadi ikut penyuluhan itu masih ada yang anemia enggak? Nah, gitu, ya. Kemudian ciri-ciri PHC, ya. Yang pertama, ciri-ciri PHC itu adalah pemberian pelayanan yang menyeluruh, terorganisasi, berkesinambungan, progresif, berorientasi pada keluarga, holistik, dan dekat kepada masyarakat, ya. Artinya terorganisasi itu punya sistem. Ya, kalau punya sistem, jadi semua orang yang dilibatkan ini bukannya tidak tahu, ya. Misalnya Pak RT di situ dilibatkan, ya. Nah, tapi Pak RT-nya tidak diberitahu, ya nggak tahu. Makanya berdasarkan tersistem itu ada yang namanya kerangka acuannya. Ada standarnya untuk melakukan kegiatan tersebut berdasarkan ya resiko atau dampak apa yang ada di wilayah tersebut, ya. Nah, kemudian sasaran PHC ini adalah individu, keluarga, masyarakat, dan kelompok khusus. Nah, ini coba kalian kelompok khusus ini. Kalian termasuk ada nggak termasuk di sini? Kelompok khusus ini. Ya. Nah, pertama itu adalah kelompok khusus yang mempunyai kebutuhan khusus. Apa yang memiliki kebutuhan khusus? Itu adalah ibu hamil. Ya, kemudian bayi baru lahir, balita, ya. Kemudian kelompok dengan kesehatan khusus. Nah, ini adalah penderita penyakit menular dan tidak menular. Apa saja penyakit menular? Ya, terus hepatitis. Nah, betul sekali. Kemudian yang tidak menularnya, yang paling mahal itu apa? Kanker dan penyakit jantung. Nah, kemudian yang ketiga, kelompok yang mempunyai resiko terserang penyakit. Apa itu? Yang punya risiko, ya, itu adalah orang yang memiliki pekerjaan di hiburan malam, ya. Nah, kemudian apalagi orang yang suka candu sama narkoba. Nah, ini kelompok yang memiliki risiko terserang penyakit. Kemudian yang keempat itu adalah kelompok khusus lembaga sosial, perawatan dan rehabilitasi, ya. Nah, kelompok khusus untuk lembaga sosial ini, kalau untuk lansia apa? Biasanya di sini panti jompo. Nah, ini banyak sekali ya, ada yang panti yang khusus rehabilitasi juga. Ya, kemudian ada juga lembaga-lembaga yang swasta ya, yang dimana di sini khusus untuk anak-anak yang tidak memiliki rumah atau dianggap sebagai istilah rumah singgah. Nah, itu dia.
Adapun program PHC. Nah, ini dia program PHC-nya. Programnya apa saja? Ini ASKES, yaitu adalah asuransi kesehatan. Nah, sekarang apa nama asuransi kesehatan? BPJS. Semuanya punya BPJS belum? Nah, berarti kalian ini sudah turut serta dalam program PHC ini, ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah program POD, ya, pos obat desa, ya. Nah, sekarang ini pemerintah lebih memberikan pos obat desa itu dikelola oleh bidan, ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah TOGA, ya, obat keluarga, ya. Nah, toko obat keluarga atau tanaman obat keluarga. Nah, apa saja tanaman obat keluarga? Kunyit. Ah, jahe fungsinya apa? Melegakan tenggorokan, ya. Kunyit membuat langsing. Ah, banyak sekali tanaman obatnya. Kemudian yang keempat itu adalah pos kesehatan. Yang kelima, Polindes, pos bersalin desa. Nah, ini biasanya Polindes ini, ya, itu biasanya mengikuti, ya, dan membantu bidan-bidan desa. Kemudian yang keenam itu adalah tenaga sukarela. Misalnya apa? Pada saat banjir. Nah, untuk menanggulangi wabah banjir, maka ada yang namanya tenaga-tenaga sukarela yang membantu supaya tidak ada yang terkena penyakit atas dampak banjir tersebut, ya. Kemudian yang ketujuh itu adalah kader kesehatan. Ya, kader kesehatan ini banyak sekali. Ada kader pos yandu, ada kader jumantik, juru, jentik. Nah, itu, ya. Kemudian yang kedelapan itu adalah peningkatan pendapatan. Nah, peningkatan pendapatan ini itu diharapkan pemerintah biasanya atau sebuah desa itu biasanya mereka membuat semacam komunitas, ya, yang bisa menghasilkan misalnya bayam, kemudian menghasilkan tanaman-tanaman obat, dan ini bisa diperjualbelikan. Ya, dengan berakhirnya materi tadi itu beberapa penjelasan tentang PHC. Kemudian di sini ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silahkan. Dalam kegiatan PHC, apakah dananya berasal dari pemerintah, Bu? Wow, betul itu pertanyaannya. Biasanya kan paling senang kan kalau ada dana pemerintah, banyak yang berbondong-bondong yang ikut serta. Nah, dalam yang bersifatnya untuk layanan itu adalah dana dari pemerintah. Selanjutnya, yang sifatnya untuk peran serta masyarakat itu adalah dana dari masyarakat swadaya. Contohnya adalah MPAC, makanan pendamping AC. Pada saat posyandu itu masyarakat diperbolehkan untuk memberikan sumbangan secara sukarela. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih kepada kalian semua yang telah mendengarkan penjelasan materi ini. Semoga kalian menjadi bidan-bidan hebat. Saya akhiri. Oh, sebelumnya tugas dulu ya. Nah, ini dilihat ya, tolong dijabarkan program atau kegiatan PHC apa saja yang berbasis pada peran serta masyarakat. Selanjutnya kita yang akan datang itu pokok bahasanya pada Ponek dan Ponet. Ya, itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.